nasional progresif, kumpulan orang-orang berjiwa nasional progresif untuk membela bangsa dan negaranya. Episode kali ini ada sesuatu yang menarik. Keluarga Jokowi dipecat PDIP. Baik, kita ulas. Ya. Beberapa hari yang lalu, Sekjen PDIP dengan beberapa pengurus mengadakan jumpa pers yang intinya mengevaluasi dari hasil Pilkada 2024. Ada 3 item yang disinyalir membuat kandang banteng terutama Jawa Tengah itu menjadi kalah. Padahal hasil survei terakhir itu harusnya Andika menang. Tapi ketika ada gerakan 3 yang diumumkan oleh Hasto sebagai sekjen dan beberapa pengurus yang lain, bahwa dari hasil evaluasi pertama adalah masalah Jokowi berkeliling sementara simpul tidak tahu atau kader tidak tahu bahwa Jokowi bukan kader PDIP pada saat sekarang. Yang kedua, munculnya Partai Coklat atau PASCOK, di mana udah pasti itu bahasa Partai Coklat itu kecenderungannya kepada dalam bahasa institusi kepolisian, karena dia gimana Kapolri ini masih orangnya Jokowi. Itu pembuktian ya, tapi analisa yang umum atau kasat mata dari publik, ya kan, ketika mengenai Partai Coklat artinya di situ adalah kepolisian, dan kedua mendaki dalam hal ini adalah Tito Karnavian yang mantan Kapolri, tentunya Babin Kamtibmas dan ASN kecenderungan dalam analisa PDI biarpun tidak didetailkan, tapi kita sebagai seorang pengamat kecenderungannya ke arah pada Babin Kamtibmas dan ASN. Perlu pembuktian, tapi itulah analisa awal ketika statement seorang Hasto sebagai sekjen partai PDIP berani melontarkan kata yang cukup keras, dan sudah pasti dia mengeluarkan statement dalam konferensi pers itu dari hasil pertemuan internal terbatas, akhirnya memutuskan mantan presiden dan keluarganya dalam ini Bapak Jokowi telah dipecat. Artinya dipecat ini kartu tanda abadinya tidak berlaku lagi, ya kan? Ini merupakan suatu peristiwa yang menurut saya agak menarik. Karena bayangin aja seorang presiden dipecat oleh partai politik. Yang pertama pasti kita bisa melihat bagaimana strategi PDIP dalam pemecatan itu, biarpun kita sama-sama tahu ketika Pilpres PDIP merasa dibohongi, merasa dikhianati, karena dia lebih kecenderungan kepada nafsu birahi politiknya untuk menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Ya dia masih belum masih jauh dari harapan publik. Secara kapasitas selalu dipaksakan, dan PDIP tidak melakukan peran terbuka pada saat itu dengan pengertian melihat Pak Jokowi masih berkuasa. Kedua, hasil polling yang direkayasa maupun bentuk apapun itu masih tinggi, sehingga PDIP agak berhati-hati dalam pileg 2024, sehingga PDIP mampu membaca situasi itu sehingga dia tetap menjadi partai pemenang pemilu khususnya pileg di 2024. Biarpun Pilpresnya kalah, tapi DPRD ada yang merajai dan tetap di nomor 1. Itulah hebatnya PDIP saat itu kan. Nah sekarang ketika Jokowi tidak berkuasa, maka manuver dilakukan oleh PDIP dengan perhitungan dan analisa yang tepat untuk memecat saudara Jokowi dan keluarganya. Keluarganya siapa? Maka yang berkuasa, Gibran sebagai wapres dan Bobi Nasution yang mencalonkan di Pilkada Gubernur Sumatera Utara, dan dia memenangkan. Tapi
image negara banyak menjadi hilang ketika terjadi pemecatan, ya kan? Rasa hormat dan bangga menjadi berkurang karena ambisi politik membuat partai politik yang sangat-sangat kuat seperti PDIP menjadi marah dan dia menentukan sikap pada saat momentum Jokowi tidak berkuasa. Malah terakhir ini katanya Pak Prabowo kasihan, udahlah kalau mau berbeda silakan. Dan sekali lagi hebatnya seorang Prabowo, jagonya seorang Prabowo membaca situasi politik sehingga memberikan ruang untuk memperkuat Partai Gerindra, partai yang dipimpin dan dibuat oleh seorang Prabowo Subianto. Kita akan lihat gelombang kekecewaan PDIP ini sehingga muncul wacana supaya institusi kepolisian kembali ke TNI atau Depdagri. Artinya wacana ini akan berkembang biarpun hampir semua fraksi itu kecenderungannya menolak untuk kembalinya polisi kepada TNI atau masuk ke Depdagri. Tapi wacana ini pasti cukup kuat karena suka tidak suka PDIP adalah partai pemenang pileg. Kedua, dia akan berlaku oposisi yang aktif, artinya mengikuti semua irama segala macam. Dan hari ini sudah dipastikan manuver-manuver PDIP telah mampu menjadikan Pramono Anung dan Rano Karno untuk menjadi pemenang di Pilkada Jakarta. Tidak terjadi putaran, biarpun terjadi gugatan dan segala macam, tapi di tahap awal Pramono Rano Karno menjadi pemenang. Artinya kalau melihat posisi Jawa, posisi 41, betapa hebatnya PDIP membaca situasi untuk memainkan manuver sehingga menjaga kenetralan KPU, menjaga konsolidasi politik untuk menjadi penyeimbang di masa pemerintahan Prabowo. Sekali lagi, sangat ironi, seorang Presiden Jokowi sampai dipecat, bahasanya dipecat atau diganti atau tidak bersama PDIP, tapi itu bagi saya seorang warga negara yang baik tentu sangat memalukan. Harga diri keluarga, harga diri pertaruhkan hanya untuk ambisi politik yang nggak pernah jelas. Karena dari mana seorang Jokowi itu nggak punya partai politik, ya kan? Karena manuver ini kalau dibiarkan menjadi bola liar dan pemaksulan Gibran Rakabuming Raka itu hanya masalah waktu. Artinya kalau manuver itu dilakukan oleh PDIP dan didukung oleh tim, ya selesai. Karena Gibran tidak punya kekuatan politik. Kekuatan politiknya hanya busukan, bagi-bagi kaos, bagi-bagi buku, bagi-bagi susu, ya kan? Lihat makanan bergizi biarpun belum waktunya, tapi itu jauh dari si seorang wakil presiden karena itu sifat teknis itu adalah cukup selevel dirjen atau bawahnya kan. Tapi itulah dinamika politik atau kenyataan yang harus kita terima hari ini. Dan gimana Gibran adalah seorang wakil presiden, suka tidak suka, itu yang harus kita lalui. Tapi sekali lagi, keberanian PDIP untuk memecat Jokowi dan keluarga, dalam hal ini Gibran dan Bobi yang termasuk di dalamnya, adalah isu politik yang paling hangat, isu politik paling hebat. Dan keberanian PDIP, biarpun semua masyarakat tahu yang membesarkan Jokowi itu adalah PDIP, ya kan? Ini kayak maling muda, nanti orang tidak pernah berterima kasih, dari orang gak jelas menjadi jelas, jelas menjadi hebat, hebat menjadi seorang presiden. Tentunya harusnya ending perjalanan adalah negarawan, bukan ambisi pribadi untuk memunculkan anak, mantu, cucu, semuanya mau dijadikan bupati, wali kota, gubernur, presiden. Hari ini masyarakat bisa menilai keberanian PDIP memecat seorang mantan presiden yang bernama Jokowi. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NASPRO, Nasional Progresif.